Apa sih sebenarnya penyebab stres pada individu gitu? Apakah beda orang, beda penyebab stresnya, atau semua kita sama gitu penyebab stres? Kita kan sebagai manusia ini tidak bisa menghindari stresor, kemana-mana tetap ada Ya, gitu. benar. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang dalam masalah? Ini bagaimana manajemen stres untuk ibu pekerja supaya dia tetap survive dengan keadaannya dan lebih bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu menjadi stresor yang setiap hari dipikirin, setiap hari dihayati. Iya, benar. Nah, ini kalau udah lama-lama, Kak Deknong, ini stres kok dihayati, dipikirin setiap hari kayak, aduh, aku dalam beban. Ini lama-lama bisa tergeser ke gangguan mental nggak, Kak Deknong? Jiwamu sehat. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sejiwa, jumpa lagi dengan saya Anita Alcifa di Sehat Jiwa Podcast, channel resmi milik Rumah Sakit Jiwa Aceh. Pada hari ini kita akan berbincang seru dengan pemateri kita tentu yang sudah hadir di studio kita tentang hal yang sangat menarik. Kita akan berbicara seputaran stres. Banyak hal yang bisa membuat seseorang stres. Bahkan ada orang yang selalu mengatakan, saya stres nih kalau begini terus. Nah, kita mau tahu bagaimana proses manajemen stres sehingga seseorang bisa bertahan atau mengalami gangguan jiwa. Sudah hadir bersama kita di studio Sehat Jiwa Podcast hari ini tamu kita Ibu Aisyah Jamil. Apa kabar Bu Aisyah? Sehat. Ini saya panggilnya Bu Aisyah atau Biasanya dipanggilnya Kak Deknong. Iya, saya panggil Kak Deknong aja Boleh, ya, biar kita ngobrolnya lebih Iya, enak. biar jangan stres ya. Iya, biar jangan stres. Kak Deknong, puasa hari ini Kak Deknong? Insya Allah. Sudah dipaparkan dengan beberapa stresor di pagi hari ini? Sudah? Sudah. Macet salah satu ya, Ya. Kak Deknong ya. Iya. Kak Deknong adalah psikolog klinis yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa dan tentunya sudah banyak sekali pasien-pasien yang datang ke polipsikologi kita untuk konsultasi. Nah, kita mau tanya nih Kak Deknong, apa sih sebenarnya penyebab stres pada individu gitu? Apakah beda orang, beda penyebab stresnya, atau semua kita sama gitu penyebab stresnya? Oke. Kalau kita bicara stres, pasti semua orang pernah ya ngalamin. Mungkin kalau dulu-dulu itu, kalau kita tanya, stres, kamu pernah stres? Pasti jawabnya, enggak, gitu kan. Karena stres itu sering dikatakan sama dengan gila, padahal tidak. Gitu. Karena kalau kita bicara stres, berarti stres itu adalah reaksi tubuh kita terhadap ancaman, ketegangan, bahkan terjadi perubahan. Nah, kalau bicara apa sih yang paling sering dialami seseorang? Banyak gitu. Saya sama Anita tuh pasti berbeda. Gitu. Tapi kalau kita bilang banyak faktor risiko yang memungkinkan seorang stres itu, kalau kita yang bekerja itu adalah beban kerja. Oke. Kemudian pendidikan. Nih sekarang mungkin Nita ada anak yang mau tamat sekolah? Iya. Iya. Jadi mau tamat sekolah di mana ya mau sekolahnya? Apalagi kalau mau yang kuliah-kuliah nih. Kayak ponakan saya juga gitu. Jadi dia bingung nih mau kuliah di mana. Kemudian masalah rumah tangga, ya. Kemudian masalah konflik-konflik yang terjadi di dalam pekerjaan. Kemudian yang paling banyak juga yang akhir-akhir ini adalah fungsi orang tua. Ya, jadi banyak kalau kasus-kasus kita lihat itu orang tua yang stres yang akhirnya juga berdampak pada anaknya yang stres. Nah, jadi banyak sekali faktornya. Berarti faktornya itu multifaktor ya, Kak Deknong ya. Banyak faktor yang mendukung seseorang itu, nggak yang ujuk-ujuk stres gitu ya. Ada faktor yang ini menarik Kak Inong. Ketika kita adalah seorang ibu yang pekerja gitu kan, otomatis di kantor kita punya tekanan dari atasan dengan pekerjaan yang menumpuk. Pulang ke rumah ada masalah dengan anak, ada masalah dengan suami, tetangga, mertua, segala macam.
Nah, ini bagaimana manajemen stres untuk ibu pekerja supaya dia tetap survive dengan keadaannya dan lebih bisa menyelesaikan masalah-masalahnya? Oke. Jadi kalau kita bicara ibu, bicara perempuan ya. Nah, kalau perempuan itu kan dituntut jadi multitasking. Ya, harus semua bisa gitu. Apalagi kalau kita bekerja, kita harus berorganisasi. Kayak Nita juga selain bekerja yang saya tahu juga berorganisasi, jadi ibu, kemudian jadi pembicara atau di mana-mana. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap menyadari potensi yang ada pada diri kita, kapasitas yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita merasa bahwa pada saat ini saya hanya mampu mengerjakan pekerjaan saya itu berapa persen, nah, kita sadar itu gitu. Jadi jangan saya mampunya 80% tapi saya maksa 200%, jangan seperti itu. Jadi kita menyadari itu kompetensi kita. Kemudian kita juga jangan berpikir bahwa saya adalah wanita super. Ya. Satu lagi yang paling penting, jangan berpikir bahwa kita tuh perfeksionis, bisa semuanya gitu. Ya, jadi kita harus menyadari potensi kita, kapasitas kita seperti apa, dan kita harus realistis. Jadi kalau misalnya kita di kantor capek, kita pulang ke rumah capek, kita istirahat dulu. Jangan kita lihat di rumah yang berantakan kan, apalagi kalau yang punya anak-anak yang masih kecil berantakan terus kita langsung bersih-bersih padahal kita capek. Istirahat, tidur gitu. Jadi jangan dipaksa. Kemudian satu lagi, yang paling penting adalah kita juga harus bisa toleransi sama kemampuan kita. Ya, jadi kalau kita merasa bahwa kita tuh cuman mampunya mengerjakan 8, ya 8. Kalau misalnya ternyata hasilnya adalah 7, nah toleransi itu kemampuan saya gitu. Jadi jangan terlalu tinggi dengan tuntutan terhadap diri sendiri, terhadap anak, terhadap pasangan. Nah, jangan seperti itu. Kemudian juga bicara dengan support system kita, terutama kita adalah pasangan, keluarga gitu. Jadi yang digarisbawahi adalah kita tetap, walaupun kita perempuan yang dituntut multitasking, kita jangan merasa kita adalah superwoman dan jangan berpikir bahwa kita harus mengerjakan segala sesuatunya itu perfeksionis. Berarti kita secara manusiawi harus punya batasan, harus sekali. mengenal potensi, harus punya batasan, jangan mampunya segini tapi harapannya terlalu jauh, itu sekali, jadi stres ya, benar. Kak Enong. Jadi tambah stres gitu. Jadi kan? kalau udah di kantor berantakan, sampai ke rumah juga berantakan, hatinya ikut berantakan. Benar sekali. Itu yang sering terjadi pada ibu-ibu yang sekarang gitu. Jadi banyak sekali wanita-wanita karir itu berpikir bahwa saya harus bisa semua, saya harus tampil semua. Yang paling banyak kan sekarang validasi nih. Ya, banyak ibu-ibu yang cari validasi gitu kan. Bisa kok. Iya, saya bisa kok. Segala sesuatu diposting gitu. Padahal sebenarnya nggak mesti harus seperti itu. Kalau kita memang dalam keadaan lelah, capek, ya sudah, itulah saya. Istirahat dulu gitu ya. Iya, benar. Ya, banyak di luar sana memang apalagi ibu-ibu yang baru masa peralihan ya, dari dia gadis menjadi seorang ibu, tiba-tiba punya suami, tiba-tiba punya anak, semua pola berubah, semua part dalam hidupnya itu berubah. Jadi itu menjadi stresor yang setiap hari dipikirin, setiap hari dihayati. Iya, benar. Nah, ini kalau udah lama-lama, Kak Nong, ini stres kok dihayati, dipikirin setiap hari kayak, aduh, aku dalam beban. Ini lama-lama bisa tergeser ke gangguan mental nggak, Kak Nong? Itu bisa. Kenapa bisa ini? Jadi sebenarnya kan stres itu adalah reaksi yang wajar tuh. Bahkan sebenarnya dengan kita ada reaksi itu, kita menjadi lebih positif, lebih bagus sebenarnya. Tapi ketika stres itu kemudian tidak pernah terselesaikan, kemudian bertambah, apalagi nih kalau seandainya kita tidak pernah berkomunikasi, kita tidak pernah mengatakan apa yang mengganggu kita, misalnya. Kita punya pasangan, tapi pasangan kita tidak bisa kita ajak bicara, pasti stres dong, gitu ya. Seharusnya kan kita bisa katarsis tuh, bisa cerita. Nah, jadi itu bisa jadi gangguan mental, bisa jadi depresi, bisa jadi kecemasan, depresi, bahkan bisa gangguan jiwa berat. Gitu. Walaupun diawali mungkin dengan masalah fisik, jantung, kemudian masalah pencernaan. Kemudian ya kalau misalnya masih remaja itu jerawat gitu ya,
eksim itu juga sebenarnya adalah stres yang berkepanjangan ya kan gitu. Habis itu kayak ketombe yang nggak selesai juga. Tapi jadi kalau lama-lama itu tidak diselesaikan, benar bisa jadi gangguan mental gitu, gangguan jiwa. Berarti stres itu sama seperti kita nyimpen sampah Kak Denong ya. Ya. Lama-lama kita simpen, kita tumpuk. Nah, jadi ya sekali meledak jadi nggak bagus, Iya. jadi kemana-mana, jadi fisik kita juga nggak sehat, jadi kita potensi kita menurun, fungsi kita juga menurun ya. Benar. Kalau di dalam ilmu psikologi Kak Denong, bagaimana sebenarnya manifestasi seseorang ketika dia berhadapan dengan gini ya, kita kan sebagai manusia ini tidak bisa menghindari stresor, kemana-mana tetap ada Ya, gitu. benar. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang dalam masalah gitu. Oke. Jadi setiap orang pasti punya masalah. Ya. Dari kecil sampai akhir hidup, sebelum meninggal juga pasti punya Meninggal masalah. juga masalah lagi, masuk surga apa masuk neraka. Iya, masalahnya kan bagi orang yang ditinggal. Iya. Nah, jadi ketika kita punya masalah, yang paling penting adalah masalah itu nggak bisa dihindari. Nah, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita mengelola masalah itu, mengelola stres itu. Bagaimana caranya? Pertama, kita identifikasi dulu. Kita kasih nama Iya. dulu ya, Iya, apa ini apa gitu sih ya. masalah kita Oke. gitu ya kan. Kemudian kita cari tahu nih penyebabnya apa. Ya. Cari Mungkin tahu. agak sulit mencari tahu penyebabnya. Nggak langsung Iya, ketemu nggak itu langsung kan. ketemu Oke. gitu. Nah, jadi kita bisa cerita sama orang yang bisa dipercaya. Saya harus kasih garis bawahi orang yang bisa dipercaya. Jangan Kenapa? sama semua orang kita Enggak, ceritain jangan. gitu. Jadi Karena masalah bahkan lagi. Kalau kita bicara sama orang yang nggak bisa dipercaya, itu malah bisa jadi masalah baru gitu kan. Jadi pertama identifikasi, kemudian cari tahu penyebabnya, kemudian diatasi, selesaikan. Jadi jangan buru-buru kalau ada masalah langsung mau menyelesaikan gitu. Iya, jangan, karena belum tentu, malah mungkin yang seharusnya misalnya masalahnya banyak, yang seharusnya masalahnya banyak, tapi ketika kita bisa identifikasi mungkin cuma satu jadinya Iya, penyebabnya. yang lain Akhirnya bukan jadi masalah, selesai, ya. jadi nggak masalah. Jadi Benar. jadi kita bisa lakukan itu, kita bisa lakukan manajemen stres. Jadi identifikasi, kemudian cari penyebab dan atasi. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu ya, kita tidak mampu melakukan itu, kita bisa lakukan hal-hal yang sederhana tapi bermanfaat. Misalnya yang pertama adalah kita tetap melakukan aktivitas, sibukkan diri. Ya, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, kemudian kita olahraga yang rutin. Ya. Kemudian kita juga makan yang teratur. Banyak kan orang stres, aku nggak mau makan nih, Jadi nggak akhirnya selera tambah gitu ya. drop, sakit fisik. Jadi makan yang teratur, makan yang bergizi, tidur yang cukup, lakukan hobi yang menyenangkan. Ya, itu sangat penting. Nah, jadi karena apa? Karena kalau kita tidak bisa melakukan hobi lagi, nanti kan jadinya lebih parah dari stres karena mulai menarik diri gitu. Tetap beraktivitas, tetap melakukan sosialisasi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Terus kan Kak Inong, banyak tuh kan kita baca di Google, banyak informasi yang kayak punya kepribadian ini, punya kepribadian itu. Nah, katanya gitu, banyak informasi yang mengatakan seorang dengan kepribadian yang introvert akan lebih mudah stres gitu kan. Sedangkan orang yang ekstrovert dia bisa cerita, bisa lebih toleransi terhadap dirinya. Apakah benar ini pengaruh kepribadian ini? Jadi stres itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pola asuh, dan salah satunya juga kepribadian. Tapi saya juga sudah mulai membaca tentang penelitian. Jadi tidak ada kepribadian yang khusus yang bahwa kepribadian tadi apakah introvert ataukah ekstrovert yang menyatakan bahwa ketika seseorang introvert misalnya nih, introvert, dia mudah stres, atau ekstrovert dia mudah stres, tidak. Jadi walaupun tuh yang orang introvert itu adalah orang yang lebih menarik diri, lebih senang melakukan aktivitas sendiri, kurang bersosialisasi, kemudian ekstrovert itu yang lebih rame-rame, senang rame-rame. Jadi tidak ada kepribadian khusus. Jadi kepribadian apapun itu memungkinkan seseorang tuh bisa ngalamin stres. Karena apa? Karena itu sangat sekali tergantung kepada pertama masalahnya, seperti apa. Kemudian toleransi stres pada seseorang. Misalnya gini, kita sama-sama kerja di rumah sakit jiwa. Tapi bisa saja Kak Denong itu toleransi stresnya tuh lebih rendah dibandingkan Anita, misalnya seperti itu.
Jadi tidak ada kepribadian yang khusus. Kepribadian apapun itu bisa mengalami stres. Jadi benar ya Kak Dinong ya, kita don't compare yourself gitu. Kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain karena Iya. memang produknya berbeda. Benar. Dari kita dilahirkan di mana, lingkungan pengasuhan kita bagaimana, Ya. keseharian kita bagaimana. Nah, jadi kalau di teman-teman sobat sejiwa semua jangan selalu melihat masalah orang itu kok nggak ada, masalah saya terlalu banyak. Nggak seperti itu Iya, sebenarnya. benar, iya. Nah, ini pengaruh nggak Kak Denong dengan coping mekanisme yang dipunyai oleh individu gitu? Tergantung apa tidak gitu. Sangat dipengaruhi. Jadi coping strategi seseorang ngadapin stres itu sangat dipengaruhi sekali. Tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita dalam keluarga selama ini mungkin kalau misalnya punya masalah, kamu nggak boleh cerita sama orang, itu kan akan mempengaruhi. Tapi kalau misalnya pola asuh orang tuanya, oke, kalau kamu punya masalah, cerita sama mama misalnya, cerita sama ayah, cerita sama kakak gitu kan. Itu juga akhirnya kita belajar tuh membuka diri, Iya. belajar membuka Dan diri. juga itu bagian dari building trust ya, Iya, kita benar. membuat mereka percaya sama Iya, kita. benar. Makanya kalau dari kami psikolog klinis, kalau kami melakukan terapi untuk orang-orang masalah-masalah tertentu, kita kayak tailor made gitu. Jadi kayak kita ngejahit gitu kan baju. Kita sama-sama imut ya, Nita ya, sama-sama kecil nih ya. Tapi kan pasti ada Size-nya, bagian tertentu benar. yang kita berbeda. Jadi kita akan si penjahit yang kita datang itu pasti akan buat polanya sesuai dengan kita. Nah, kita praktisi psikolog klinis juga seperti itu gitu. Jadi patronnya memang patronnya akan berbeda-beda walaupun masalahnya sama. Ya. Nah, ketahanan seseorang itu kan berpengaruh ya. Ketahanan terhadap stres, misalnya ada orang yang minta keinginannya beli handphone yang lebih update Iya. dengan si A bisa aja dia bertahan tabung dulu. Ada yang si B sampai stres gitu. Berarti pola asuh ya, Bu Denong punya peran yang Pola begitu asuh besar ya. punya peran. Lingkungan punya peran, si individu mengasumsi juga punya peran. Ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa pola asuh itu punya peranan yang besar, tidak. Tapi itu menjadi bagian. Iya, menjadi bagian. Iya, dari semua masalah yang dihadapi di tempat kerja, kan Kak Inong praktek di rumah sakit jiwa, juga ada praktek di tempat lain gitu ya. Itu banyak nggak yang datang berkunjung itu dengan masalah stres dalam rumah tangga, misalnya remaja dengan tekanan orang tua gitu Kak Inong? Jadi saya mulai berpraktek itu di rumah sakit jiwa sejak 2005. Ya sampai sekarang insya Allah ber-19 tahun ya. Belum sembuh-sembuh ya? Belum sembuh-sembuh. Masih berobat jalan. Masih berobat gitu jalan. Ya. Tapi ternyata ketika kita berobat jalan itu sebenarnya kita adalah terus memperbaiki diri. Jadi klien-klien yang datang itu beraneka ragam. Kalau sekarang itu agak berbeda sedikit kasusnya, lebih banyak itu adalah rumah tangga. Ya. Kalau dulu masalah rumah tangga itu agak tabu diceritakan, ya. Tapi kalau sekarang lebih terbuka. Kenapa? Kita harus menyadari bahwa memang mungkin saya butuh bantuan. Gitu. Saya nggak bisa simpan sendiri. Gitu. Tapi benar mereka datang ke ahlinya, gitu. Seperti tadi saya bilang, kamu cerita sama orang yang dipercaya, gitu. Nah, kemudian pola asuh orang tua itu juga banyak kasus-kasus anak-anak yang datang dengan pola asuh orang tua yang sebenarnya kalau kita lihat itu bahwa pola asuh orang tuanya nggak salah gitu, tapi dengan perkembangan zaman sekarang mungkin itu tidak update lagi ya, tidak sesuai ya. Maksudnya gini, kalau dulu orang tua bilang kamu nggak boleh gini gitu, atau kamu nggak boleh pergi keluar malam, mungkin kita kan oh ya saya nggak pergi gitu. Tapi kan kalau sekarang nggak bisa gitu, nggak bisa kita bilang kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak. Karena anak-anak sekarang yang paling penting adalah alasannya. Iya. Kenapa? Kenapa saya nggak boleh pergi? Ya mirisnya gini, kenapa saya nggak boleh pacaran gitu kan? Ya kalau dulu kan kita bilang kamu nggak boleh pacaran, kita takut Kita kan? terima. Kenapa? Kita nggak akan pacaran. Karena mungkin lingkungan kita juga nelpon gitu ke orang tua kita. Itu si adik tadi pergi Saya sama lihat ini, saya di lihat sini, gitu gitu. kan. Kalau sekarang kan enggak gitu Iya. kan, nggak ada lagi gitu. Jadi yang paling penting adalah kenapa saya tidak boleh gitu. Oke, berarti
pesan kepada orang tua di luar sana ketika melarang sesuatu yang tidak boleh, tolong disertakan dengan alasan ya, Kak Inong ya. Itu lebih bisa diterima. Iya, karena kan anak remaja sekarang lebih kritis ya, Ya. lebih sangat aware terhadap larangan harus kenapa, gitu. Terus satu lagi Kak Inong yang menjadi sebenarnya saya bertanya-tanya ini benar apa enggak gitu kan. Banyak orang tua di luar sana itu ketika dia mengasuh anak perempuan dan mengasuh anak laki-laki seharusnya kan sama ya. Orang tua membedakan begini, kalau anak perempuan itu boleh menangis, boleh meratap, boleh dia berkeluh kesah. Nah, kalau anak laki-laki, kamu nggak boleh nangis. Ah, ini anak laki-laki cemen, nggak boleh nangis. Itu nantinya ketika mereka besar, itu berbeda nggak coping mekanismenya? Jadi kalau orang tua dulu berpikirnya bahwa laki-laki tuh harus kuat tanpa menangis gitu ya. Anak perempuan nggak apa-apa nih nangis gitu, nggak apa-apa anak perempuan cengeng gitu. Terus akan mempengaruhi. Kenapa? Karena anak laki-laki itu tidak terbiasa gitu mengekspresikan emosinya. Padahal tidak ada yang salah dengan menangis. Boleh ya? Boleh nangis gitu. Boleh nangis. Bahkan kalau dia tidak menangis, itu dia tidak mengenal perasaannya seperti apa. Jadi dia nggak tahu tuh nanti kalau ada orang yang nyakiti, orang yang ninggalin, dia nggak tahu. Dia nggak tahu itu rasanya apa ya. Ekspresi apa yang harus Ekspresi dikeluarin? apa ya. Nah, jadi ini juga kasus-kasus yang terjadi gitu. Jadi ketika kami menanyakan gitu atau saya menanyakan gitu, apa perasaan yang kamu rasakan hari ini? Biasa aja gitu, baik-baik saja, padahal tidak baik-baik gitu. Jadi dia flat gitu ya Kak Inong ya. Jadi tidak bisa dia, sebenarnya ini PR ya, harus kita namai ya ketika dia harus sedih, kamu boleh nangis, ini namanya sedih gitu ya. Itu namanya sedih. Kalau sedih itu seperti apa gitu. Saya harus ngapain, kalau saya senang seperti apa gitu. Kalau memang begitu adanya, harusnya kan tidak ada pergeseran nih. Kalau sedih, nangis. Kalau kecewa ya kita ngomongin. Nah, kan anak-anak sekarang jadi geser manajemen stresnya ketika dia sedih, dia malah marah. Nah, anak laki-laki lebih lagi ketika dia sedih, dia menyembunyikan sedihnya, menekan sedihnya, dia menunjukkan dengan emosi-emosi yang nggak normal gitu. Nggak sesuai ya. Nggak sesuai. Itu ada di praktek nggak? Ada. Ada ya. Jadi dia sebenarnya sedih, tapi yang dia lakukan adalah akhirnya self harm ya, nyakiti dirinya. Tapi itu sebenarnya menyakiti itu adalah cara dia mendapatkan perhatian. Ya, atau cara dia mengekspresikan rasa sedihnya yang dia nggak tahu mau cerita sama siapa, tapi yang dia lakukan adalah misalnya self harm. Nah, seperti itu. Jadi makanya sekarang kita tuh harus ya, terutama nih rumah sakit jiwa nih. Mungkin ini pesan-pesan nih ya. Jadi dengan adanya podcast ini luar biasa. Kemudian kita juga mungkin screening nih ke sekolah-sekolah gitu kan. Nah, jadi bahwasanya setiap permasalahan itu adalah jangan hanya melihat masalahnya apa, tapi yang paling penting solusinya bagaimana. Ya, jadi seperti itu. Jadi agar si anak juga tahu gitu bahwasanya kalau saya berbuat seperti ini akan seperti apa. Ya, berarti seluruh sobat sejiwa yang saat ini menonton podcast ini boleh nanti tinggalkan komentar di kolom komentar kita untuk pembahasan lanjutan. Stres ini sangat penting sekali untuk kita kelola supaya dia nggak kemana-mana dan tidak bertemu dengan siapa-siapa di luar sana. Ketika kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, kita akan blaming ke hal-hal yang tidak baik. Baik Kak Inong, waktu kita sudah di ujung, silakan Kak Inong sampaikan closing statement kepada sobat sejiwa kita di luar sana untuk yang sedang stres, yang sedang bertahan, yang sedang tidak baik-baik saja. Oke, kalau saya closing statementnya hanya mau bilang gini. Teruslah berbahagia dengan memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Karena itu adalah cara yang efektif untuk mengolah stres. Iya, teruslah bahagia teman-teman. Bahagia sekali kita hari ini. Apalagi lebih bahagia kalau teman-teman nonton
YouTube kita ini, like, subscribe, kemudian share ke keluarga supaya makin banyak orang yang paham bagaimana mengelola stres dan tidak menyepelekan masalah kesehatan mental. Sehat Jiwa Podcast, kami memberi ruang, sisakan waktu untuk mendengarkan. Sekian dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.